Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat sekalian. Selamat datang dalam ibadah minggu di sore hari ini di Gereja Maranatha. Sebelum ibadah dimulai, beberapa pujian akan dilantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki
hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, Shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 6 Agustus 2023, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan
untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Tim Kononia Wadah Pelayanan Perempuan Klasis Kota Ambon akan melakukan penjualan makanan jadi pada hari Minggu 13 Agustus 2023 setelah kebaktian pagi pukul 9.00 WIB. Mohon partisipasi dan bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Penerimaan kolekta syukur wisuda IAKN Ambon Jumat 28 Juli 2023 sebesar Rp1.382.500. Penerimaan kolekta kebaktian warga Gereja Senior Klasis Kota Ambon Sabtu 29 Juli 2023 sebesar Rp803.000. Penerimaan kolekta Minggu 30 Juli 2023 pukul 9.00 WIB sebesar Rp13.515.500. Syukur sebesar Rp5.114.000. Persepuluhan sebesar Rp4.990.000 dan sarana fisik sebesar Rp715.000. Penerimaan kolekta Minggu 30 Juli 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp8.138.000. Syukur sebesar Rp1.492.000. Persepuluhan sebesar Rp250.000 dan sarana fisik sebesar Rp428.000. Kebaktian Minggu 6 Agustus 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Ferdinandus L. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Petra. Pembacaan Alkitab dari Galatia 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Stella Kaya, Aprilia Matita Kapah, dan Fadia Kiriweno, Teruna Bakti Musik School Band. Lagu prosesi masuk para pelayan, Kidung Jemaat nomor 21, baitnya yang pertama dan kedua. Lagu untuk jabat tangan, Kidung Jemaat nomor 346. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan, tanggal 13 Agustus 2023 adalah nyanyian rohani. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 6 Agustus 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Ibu, Jemaat Kekasih Kristus, selamat sore, Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk berbakti kepada Tuhan. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikian nats pembimbing dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35. Saudara-saudara, persilakan duduk kembali. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah di antara. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Hati berhati mulia, ucaplah syukur padanya. Puji Allah siang malam. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, kita ada dalam pengakuan dosa dan berita pengampunan dosa dan petunjuk hidup baru. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering mengandalkan kekuatan, sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Meski dalam
Ya Allah, kami mengaku bahwa alam ciptaanmu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Ya Allah, bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. So
Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudari, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dengan sabar dan hikmatnya Yesus pimpin hidupmu, firman dan kebenarannya itulah peganganmu. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamatmu yang menebus manusia. Saudara-saudaraku, kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dilantunkan oleh Stella Kaya. Shalom. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu,
Jemaat, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Alkitab yang akan dibacakan dari Perjanjian Baru, Galatia 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Alkitab yang akan dibacakan Galatia 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil dan Bapak Ibu akan membaca ayat yang bernomor genap. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap hari. Amin. Galatia 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-14 dengan judul Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, selamat sore, shalom. Semua sehat? Sehat ya? Sehat karena dalam tantangan hidup apapun kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita dan menopang seluruh pergumulan-pergumulan hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam salah satu tulisan dari Anthony de Mello, seorang rabi Yesuit yang bertajuk agama pada bukunya yang berjudul The Prayer of the Frog atau Doa Sang Katak, mengisahkan suatu ketika Mahatma Gandhi bercerita bagaimana ia sebagai seorang mahasiswa di Afrika amat menaruh minat pada kitab suci, khususnya kisah tentang khotbah di bukit. Gandhi yakin bahwa agama Kristen adalah jawaban bagi sistem kasta yang telah mengganggu India selama berabad-abad. Dan kemudian ia mempertimbangkan sungguh-sungguh untuk menjadi orang Kristen. Pada satu hari ia pergi ke gereja untuk mengikuti misa dan pengajaran. Ia dihentikan di depan pintu gereja dan diberitahu bahwa jika ia mau mengikuti misa, maka ia dapat melakukannya di gereja khusus bagi orang kulit hitam.
Mendengar hal itu, Gandhi pergi dan tidak pernah kembali lagi ke tempat yang namanya gereja. Karena itu, kalau kita mendengar Gandhi mengatakan bahwa dia adalah salah seorang yang mengidolakan Yesus, tetapi sama sekali tidak ingin menjadi orang Kristen, mungkin karena kasus ini yang membuat Gandhi mempertimbangkan lagi niatnya saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tulisan ini sebetulnya hendak mengkritik fungsi agama yang tidak memainkan perannya dengan benar dalam menerapkan nilai-nilai etik moral sebagai ajarannya dalam kehidupan keseharian. Bahwa orang-orang beragama yang diharapkan dapat berperan untuk meniadakan perbedaan, tapi bagi Gandhi justru menyiapkan sarana untuk langgengnya perbedaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kondisi yang sama juga terjadi dalam pengalaman penginjilan Paulus dan para rasul, bahwa perbedaan kekristenan telah menjadi pemicu antar jemaat-jemaat mula-mula di saat itu. Bahwa mereka yang adalah orang-orang Yahudi yang begitu ketat untuk mempertahankan aturan-aturan sesuai dengan hukum Taurat dan semua tradisi-tradisi keagamaan, merasa bahwa mereka yang benar. Mereka adalah orang-orang yang diperkenankan untuk diselamatkan oleh Allah. Sementara orang-orang non-Yahudi sekalipun sudah percaya Yesus, mereka adalah orang-orang yang tidak diselamatkan oleh Allah. Padahal Bapak Ibu Saudara, bagi Paulus dan para rasul, orang tidak dibenarkan atau tidak diselamatkan karena melakukan ketentuan hukum Taurat, tetapi dia dibenarkan karena beriman kepada Allah. Itu yang ditulis dalam Roma 3 ayat 28 sampai 30. Karena itu para rasul dan Paulus sendiri sepakat untuk melakukan penginjilan, baik kepada orang-orang Yahudi maupun kepada orang-orang non-Yahudi, sebab Allah sendiri tidak membedakan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Nah, saudara-saudaraku, teks hari ini sebetulnya hendak mengemukakan satu peristiwa yang terjadi di Antioquia. Kalau ketong baca tadi pendek saja, maka dia cerita tentang apa yang terjadi di Antioquia. Antioquia itu adalah pusat orang-orang Kristen non-Yahudi. Karena itu orang-orang Yahudi ingin sekali untuk menjadikan orang-orang non-Yahudi ini mengikuti segala Taurat. Nah, cerita pada kisah yang kita baca tadi, bahwa pada saat Petrus berada di Antioquia, ia telah menerima orang-orang non-Yahudi. Dia sudah bergaul dengan mereka, bahkan ia makan bersama-sama dengan mereka. Ayat 12 bilang, dia telah melakukannya. Bukan akan melakukan, dia telah melakukannya. Dia telah bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Sekalipun dalam sebuah kebiasaan orang Yahudi itu sama sekali tidak boleh bergaul dengan orang-orang di luar keyahudian. Tapi Petrus sudah melakukannya, ayat 12 bilang. Tetapi kemudian ada fakta baru. Ketika beberapa orang dari kalangan Yakobus, mereka adalah orang-orang Yahudi datang, Petrus kemudian mengundurkan diri. Arti sebenarnya dari mengundurkan diri adalah memisahkan diri, tidak mau lagi bergaul dengan orang-orang Yahudi, non-Yahudi itu. Dengan alasan ayat 12 bilang, karena dia takut terhadap orang-orang Yahudi. Petrus pisah diri, Petrus yang mau bergaul lagi, sekalipun tadinya ia bergaul, itu hanya karena alasan dia takut kepada orang-orang Yahudi. Dan saudara-saudaraku, sikap itu juga berdampak kepada orang-orang Yahudi yang lain.
Kalau saudara-saudara baca ayat 13, dampak daripada sikap Petrus itu pertama bahwa Barnabas, seorang rasul keturunan Yahudi yang bersahabat dengan Paulus, yang juga telah memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, jadi terprovokasi dengan Petrus. Dia juga mengundurkan diri dan meninggalkan orang-orang non-Yahudi itu. Tapi bukan cuma Barnabas. Ayat 13 bilang ada orang-orang Yahudi yang lainnya, yang tadinya sudah menerima orang-orang non-Yahudi, yang tadinya sudah bergaul dengan orang-orang non-Yahudi, terpaksa karena terprovokasi oleh sikap Petrus mengambil jalan yang sama, mengundurkan diri dan tidak mau bergaul dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu teks ini bilang Paulus kemudian menegur Petrus. Paulus kemudian memperingatkan Petrus yang telah berlaku munafik, berpura-pura seakan-akan dia juga turut memprovokasi terjadinya konflik. Dan ini menandakan ketidakkonsistenan Petrus terhadap sikapnya. Petrus yang konsisten lain. Tadinya dia menerima perbedaan itu, dia bergaul dengan orang-orang non-Yahudi, tapi akhirnya dia tidak lagi konsisten dengan sikapnya. Padahal Bapak Ibu Saudara, catatan sejarah mengatakan bahwa Petrus sebetulnya berpengalaman untuk turut melayani orang-orang non-Yahudi. Kalau baca Kisah Para Rasul pasal 10, kita akan temukan Cornelius, seorang perwira Italia yang tidak mengenal Tuhan, dilayani oleh Petrus, bahkan memberi diri untuk dibaptis. Petrus menurut Paulus sebetulnya sudah melakukan hal yang benar. Tapi kenyataan di Antioquia membuktikan Petrus tahu benar tentang kebenaran Injil tetapi bertindak di luar kebenaran itu. Petrus tahu kalau Allah telah menerima mereka, tetapi dia menolak mereka di depan banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, sejarah ini mencatat bahwa kecaman Paulus inilah yang memicu sehingga diadakan sidang di Yerusalem untuk membahas hal-hal terkait dengan keyahudian. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagian ini oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM ada dalam tema binaan menghargai dan menerima perbedaan. Bulan Agustus adalah bulan perayaan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Kemerdekaan sejarah mencatat yang diperoleh atas perjuangan semua orang di Indonesia. Atas perjuangan semua suku subsuku di Indonesia. Atas perjuangan semua orang dengan agama yang berbeda-beda. Sebab realitas perbedaan yang ada di sekitar kita adalah sebuah realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Ketong hidup dengan orang yang berlainan suku, ketong hidup dengan orang yang berlainan subsuku, ketong hidup dengan orang yang berlainan agama, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tema ini mengingatkan kita untuk merayakan kemerdekaan, tetapi sekaligus juga merayakan pluralitas, merayakan kemajemukan, merayakan perbedaan melalui pengelolaan yang baik dan yang benar terhadap perbedaan itu. Menghargai dan menerima perbedaan itu artinya kita menghindari konflik, dan menghindari konflik adalah sikap iman orang percaya.
Nah saudara-saudara, perbedaan-perbedaan itu ada di sekitar kita. Gampang dan pertama beta mau bilang ada di antara ketong keluarga. Ketong laki bini, tapi belum tentu ketong berasal dari satu suku, dari satu subsuku. Ketong laki bini, ketong pasti punya karakter yang berbeda-beda. Belum lagi dengan anak-anak. Dan karena itu, untuk menghindari konflik, biasanya dalam keluarga, ketong harus pandai untuk mengelola perbedaan itu. Ada yang mengalah, tetapi yang pasti adalah menerima perbedaan itu sebagai satu anugerah. Di dalam kehidupan berjemaat, bergereja, semua orang memiliki keberagaman potensi dan bakat. Oleh karena itu, misalnya dalam kebaktian ini ada yang berfungsi sebagai pendeta, ada yang berfungsi sebagai tim musik, ada yang berfungsi sebagai majelis, ada yang berfungsi sebagai kolektan, ada yang berfungsi sebagai tim multimedia. Ini adalah kekayaan yang diberikan kepada kita untuk kita kelola dalam tujuan yang baik. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang seringkali jadi masalah. Ini yang seringkali menjadi pemicu konflik. Hanya karena perbedaan sedikit saja. Itu realitas yang kita hadapi sekarang, Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu teks ini mau memberikan kita dua hal penting. Bagaimana kita mengelola perbedaan itu. Bagaimana kita mengelola kemajemukan itu supaya menghasilkan sesuatu yang baik. Maka bagian yang pertama, Rasul Paulus mengajarkan kita bagaimana mengelola perbedaan itu. Sikap menghargai dan menerima perbedaan harus dimulai dari cara berpikir kita. Ketong mulai dari ketompung cara berpikir. Ketong mulai dari ketompung mindset. Ketong mulai dengan ketompung pandangan sendiri. Nah Bapak Ibu, Alkitab bercerita bahwa perbedaan di antara kita itu diciptakan oleh Allah. Sekali lagi, itu diciptakan oleh Allah. Maka sebetulnya Allah punya maksud tertentu untuk memberikan sesuatu yang berbeda-beda itu. Supaya apa? Supaya kita saling melengkapi. Dan tujuan dari perbedaan itu adalah sesuatu yang baik. Kita juga harus mulai dari cara berpikir kita untuk menghargai dan menerima perbedaan itu sebagai sebuah anugerah Tuhan. Kalau ketong berpikir bahwa perbedaan itu adalah anugerah Tuhan, beta yakin Bapak Ibu, ketong seng akan menganggap orang lain itu ada di luar ketong. Orang yang seng sama-sama dengan ketong. Tapi kalau kita menganggap perbedaan itu anugerah Tuhan, maka pasti kita melibatkan mereka sebagai bagian dari penata layanan kehidupan. Firman ini juga mau mengingatkan kita untuk kita menghilangkan segala pikiran kita dari kecenderungan untuk menganggap diri kita sebagai yang terbaik. Kalau di keluarga mungkin ini sentalo rasa. Di persekutuan jemaat, persekutuan masyarakat, ketong rasa itu. Ada orang yang baru punya sesuatu yang sedikit saja, lalu dia menganggap orang lain itu terbetul, terbaik, seng bisa, seng mampu. Kalau dia punya talenta sedikit saja, kalau dia punya pendidikan yang lebih tinggi sedikit saja, dia akan menganggap orang lain
sengpung arti apa-apa dalam persekutuan itu. Kita cerita satu, ini juga cerita dari Anthony de Mello dalam bukunya The Prayer of the Frog. Dia bilang satu ketika tubuh melakukan demo di bawah pimpinan tangan. Tangan bilang, mata, telinga, mulut, coba perhatikan perut. Ketong ini kerja setengah mati. Perut itu hanya terima gampang saja untuk mengelola apa yang masuk di dalam mulut. Lalu tangan bilang, mari ketong demo. Mata ingatan, kalau ada lihat makanan sedikit saja, tutup mata kuat-kuat, semboleh terpengaruh. Nanti beta seng akan menjulurkan tangan ini untuk ambil makanan itu. Telinga seng boleh dengar apapun, perkataan apapun, bisikan apapun di mana ada makanan itu. Dan mulut jangan coba-coba tabuka perisi makanan. Apa yang jadi Bapak Ibu? 1 jam ada baik. 2 jam ada baik, 5 jam sumulai. Porus babunyi, tangan mata talingan de mulut suta tawa. Lihat toh, balaga. Balaga yo, saya bisa bikin apa-apa. 10 sampai 12 jam kemudian, sedikit demi sedikit tubuh menjadi lemah. Mata seng tabuka, seng kuat buka, bukan seng mau buka, seng kuat tabuka. Tangan su seng kuat par angkalai, mulut seng bisa pertabuka lai, apalagi talingan dengar su salah-salah. 1 hari tubuh itu memerlukan asupan untuk masuk sesuatu, maka masuk ke rumah sakit untuk diinfus. Lalu tangan mulai sadar dan dia bilang kepada anggota tubuh yang lain, mata ose dengar, kalau makanan ada di muka ose lia bye-bye, nanti beta loko akan jua, lalu mulu ose buka supaya beta kas masuk, nanti komporo bikin dia pembagian, lah katong bisa kuat kembali. Cerita pendek itu mau bilang bahwa dalam tubuh ini semua orang punya fungsi dan peran yang berbeda, tapi kepentingan yang satu menguatkan tubuh itu sendiri. Itu juga yang terjadi di antara kita, saudara-saudaraku, bahwa tidak seorang pun, kalau kita memahami perbedaan, maka tidak seorang pun di antara kita yang lebih. Dan tidak seorang pun di antara kita yang sengpung apa-apa. Bapak Ibu perhatikan, setiap orang biar dia pun kekurangan basar alam, tapi pasti dia punya kelebihan ada. Dia pun kemampuan ada. Orang yang hebat, yang punya banyak sekali kelebihan, tapi pasti juga dia punya kekurangan. Maka firman ini juga bilang Furketung, kalau pemahaman tentang perbedaan itu ada, maka kita sama-sama mengakui kita saling membutuhkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian ini juga Paulus mau bilang, cara berpikir kita tentang keberagaman juga mesti konsisten. Dia bikin ingat di Petrus, sekali bilang sekali tahu itu salah, tetap konsisten.
Sekali tahu, sekali bilang itu benar, tetap konsisten. Sing boleh arma sing turun naik. Sing boleh kadang-kadang A, kadang-kadang B. Konsistensi cara berpikir kita itu penting menurut Paulus. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian ini bilang cara berpikir yang baru itu tidak saja penting, tetapi cara berpikir itu harus terus mendorong kita untuk mengimplementasikannya dalam hidup. Jadi orang sudah berpikir bagus, akan tinggal di kepala sah. Itu harus diimplementasikan dalam hidup. Khotbah-khotbah minggu lalu, kita yakin memberikan membuka perspektif kita bahwa kehidupan beragama itu tidak cuma sekedar ketong ada dalam persekutuan seperti ini, tetapi itu juga harus diwujudkan dalam hari-hari di rumah. Pulang ini, setelah ini, yang ketong hidup di luar itu. Maka bagian yang kedua ini mau bilang for ketong bahwa cara berpikir harus terus mendorong kita untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan kita, sebab cara berpikir kita, ide-ide kita, gagasan-gagasan kita belum diwujudkan dalam akta perbuatan kita, maka itu tidak ada artinya. Bapak Ibu perhatikan uang saya. Dia punya dua sisi yang berbeda dan gambar yang berbeda. Toh, 100.000 yang paling kecil 200 gobang itu, tetap dia punya gambar yang berbeda. Bagaimana kalau salah satu, beta kasih umpama 100.000, salah satu sisi dari 100.000 itu hilang, saya ada gambar. Tapi Bapak Ence bilang pulang, itu uang parlente. Sama dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kehidupan keagamaan kita hebat, kita selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan, tanpa kita melakukannya dalam hidup kita, tidak berarti kekristenan kita. Itu yang mau bilang Paulus. Jadi kalau hari ini mendengar tentang perbedaan itu adalah sebuah kekayaan, perbedaan itu adalah sebuah realitas, dan Tuhan sengaja melakukannya supaya kita memperoleh sesuatu yang hebat, itu mesti bikin akan dalam hidup. Itu mesti terwujud dalam ketempuh hidup, karena itu sarana untuk mengaktakan tindakan-tindakan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian ini mau bilang Paulus tuh buktikan akan dengan cara berpikir yang diwujudkan dalam tindakan. Dia menegur Petrus, artinya bahwa dia memberikan contoh sebagai seorang tokoh, sebagai seorang pelayan publik, sing cuma bicara tapi bikin akang, sing cuma memahami tentang perbedaan tapi bikin akang. Barang ini juga dia bilang akang for ketong Bapak Ibu. Pandeta baik, majelis jemaat baik, pengurus organisasi, orang-orang yang kerja di gereja, tokoh-tokoh masyarakat. Firman ini bikin ingat, ketong mesti jadi contoh. Jangan ketong bilang menghargai perbedaan, padahal ketong seng konsisten dengan ketong pernyataan itu. Bergaul pilih-pilih, lihat orang sebelah mata, kurang suka kalau orang lebih hebat. Paulus juga mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa tanggung jawab sebagai sesama orang percaya adalah saling mengingatkan. Kalau dia mengingatkan Petrus, bukan dia mempermalukan Petrus. Kalau dia marah-marah kepada Petrus, bukan dia mau menelanjangi Petrus, tapi dia mau mengingatkan sebagai sesama orang percaya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang berlaku juga tidak menghargai perbedaan di antara ketong pun tanggung jawab untuk mengingatkan. Ketong pun tanggung jawab untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan kalau kehidupan yang penuh dengan perbedaan itu tidak harmonis, maka kita pertama-tama sebagai orang percaya harus merasa gelisah. Barnabas, Petrus dan orang Yahudi lain ketika ditegur di hadapan orang banyak, di hadapan mereka, mereka tidak merasa malu. Dan sejarah menceritakan Petrus tidak pernah sejak itu tetap berhubungan baik dengan Paulus karena dia menerima untuk dikoreksi. Jiwa ini juga mesti ketong miliki. Kalau ada orang tegur ketong karena ketong pun sikap yang salah, maka ketong juga harus terbuka untuk menerima. Firman ini juga mau bilang for ketong Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan turut terprovokasi keadaan sekalipun hanya lewat sikap. Barnabas dan orang Yahudi yang lain terprovokasi oleh Petrus. Petrus yang bicara, yang memprovokasi secara verbal, tapi Petrus memprovokasi dalam seluruh tindakannya. Maka firman ini mengingatkan ketong sekali lagi Bapak Ibu. Konflik karena perbedaan sering kali terjadi karena kita terprovokasi oleh hal-hal kecil. Masalah-masalah kecil. Sekarang media sosial itu memegang peran yang paling penting ya. Kadang-kadang ketong tidak mengkonfirmasi berita itu benar atau salah, paling suka forward, tanpa ketong menganalisa berita ini benar atau salah. Dan itu juga sebetulnya pemicu kalau memang itu masalah-masalah perbedaan. Terakhir Bapak Ibu Saudara, firman ini mengajak kita bahwa cara berpikir kita yang tidak selaras dengan tindakan, maka sebetulnya ada sesuatu yang tersembunyi di balik tindakan itu. Perhatikan saja. Kalau ada orang yang betul-betul mengenal Tuhan dan tahu tentang Tuhan, tapi tiba-tiba sikapnya berubah, pasti ada sesuatu di balik itu. Surat Paulus kepada Galatia dia bilang, Petrus punya kepentingan di situ. Kalau Petrus tetap duduk di situ dan makan, maka Petrus pasti tidak akan dihargai lagi oleh orang-orang Yahudi. Pamornya jatuh. Jadi, kalau mau bikin apa-apa, yang perlu tunggu kepentingan. Kalau mau bikin hal-hal yang baik dan benar, apalagi itu bicara tentang perbedaan, hindarilah kepentingan-kepentingan yang terselubung di situ. Berjuang, lakukan, maju terus dengan hati yang bersih. Sebab apa yang ketong lakukan baik, itu tetap diberkati Tuhan. Amin.
Saudara-saudara, mari berdiri dan kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan kita. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari duet Aprilia Matita Kapa dan Fadia Kiriweno. Selamat malam semuanya, Shalom. Semoga lagu yang akan saya bawakan di saat ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Allah peduli
Jemaat kekasih Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaannya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Yang Maha
Jemaat, mari kita berdoa atas pemberian syukur kita. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Teruna Bakti Music School Band. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia
anakku yang hebat, Tuhan pakai luar biasa untuk kemuliaan-Nya. Mari jemaat kita teduhkan hati kita dan kita akan berdoa syafaat dan mengakhirinya dengan doa Bapa kami secara bersama. Mari berdoa. Hanya kepada Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan sumber hidup kami memuji segala kemuliaan buat Tuhan. Sebab siapakah kami ini sehingga kami ada di tempat ini dan kami memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan melayani ibadah ini, tapi sekaligus sebagai jemaat untuk terus menerus diuji di dalam kebenaran firman yang akan diaktakan dalam hidup setiap hari. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami mengaku Tuhan, kadangkala kami juga berlaku seperti Petrus. Kami membedakan seorang dengan yang lain dengan kepentingan-kepentingan tertentu kami. Tetapi kami sadar bahwa firman akan terus membuat kami mengerti, membuat kami sadar, mengingatkan kami bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami adalah hidup yang memberi berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapa, kiranya Roh Kudus dicurahkan atas kami, supaya kebenaran firman di hari ini kami mampu untuk mengaktakannya dalam hidup keseharian kami. Sekalipun kami harus menghadapi banyak sekali tantangan, tekanan untuk melakukan yang benar sesuai dengan kebenaran firman. Kami bersyukur atas hidup yang telah Engkau anugerahkan. Ketika kami diberkati berlimpah-limpah di usbu yang telah kami lewati dengan berkat-berkat kehidupan, apa yang kami lakukan demi hidup Tuhan telah berkati. Bertambahnya setahun usia pemeliharaan Tuhan bagi kami. Bertambahnya setahun usia pemeliharaan dan tuntunan Tuhan bagi rumah tangga kami. Berkat kesembuhan, berkat terlewati dari masalah-masalah yang kami alami. Terlalu banyak Tuhan, kami tak mampu menghitung berkat-Mu. Hanya kami mengaturkan syukur dan terima kasih kepadamu. Karena itu pakailah hidup kami sebagai surat-surat Kristus yang terbuka. Sekalipun musim hidup kami berganti sulit, mungkin kami sakit, mungkin kami terlilit dengan persoalan-persoalan tertentu, mungkin kami patah semangat, kami kecewa, kami kehilangan orang-orang yang kami cintai. Tapi kami percaya dari kegagalan-kegagalan hidup kami belajar memperoleh kasih setia Tuhan di dalamnya. Karena itu terima kasih, sebab suka dan duka hidup kami dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kami. Kami berdoa di saat ini sebab kami akan memasuki hari-hari hidup yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi bagi kami. Tetapi satu kepastian kami dapat dari Engkau Bapa di dalam Yesus, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu tuntunlah hidup kami di usbu yang baru. Sebagai keluarga, dalam peran kami sebagai papa, sebagai mama, sebagai orang tua, sebagai suami istri, sebagai anak-anak, dengan semua upaya dan usaha untuk kehidupan lebih baik, kami taruh penuh-penuh seluruh kehidupan rumah tangga kami. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua yang lanjut usia,
yang masih kuat, yang masih bergabung dalam kebaktian saat ini, atau yang ada di rumah karena kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa usbu yang baru tetap Tuhan menguatkan mereka. Kami berdoa bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Janda duda, anak yatim piatu, mereka yang papa, mereka yang ada di pinggir-pinggir jalan, mereka yang juga tidak punya harapan. Kami tetap berdoa, Tuhan punya banyak sekali cara untuk menolong dan menuntun mereka. Doa kami di usbu yang baru ini Bapa, bagi seluruh kehidupan gerejamu, khususnya Gereja Protestan Maluku, yang baru saja menyelesaikan rapat konsultasi semester pertama Sinode GPM. Semoga semua yang dievaluasi dan yang ditetapkan untuk dilanjutkan pada MPL akan tetap ada di dalam jalan kehendak Tuhan bagi kami di gereja ini. Karena itu kami berdoa bagi MPH Sinode yang Tuhan pakai untuk melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan di 32 klasis 770 jemaat. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Menyertai dan memberkati semua klasis-klasis di GPM ini dengan seluruh tugas dan tanggung jawab pemberitaan firman Tuhan, penginjilan yang mereka lakukan lewat kegiatan-kegiatan mereka. Tuhan memberkati. Lebih khusus kepada klasis Kota Ambon, Tuhan memberkati MPK untuk melakukan seluruh misi-misi mereka, khususnya di tanggal 10 sampai tanggal 13 pelayanan laki-laki klasis Kota Ambon akan bermisi di Jemaat GPM Labuan klasis Seram Utara Barat. Tuhan memberkati tim agar mereka menyiapkan semua hal. Tuhan memberkati jemaat yang akan menerima agar seluruh pelayanan ini juga mendapat sukacita. Bahkan rapat konsultasi tingkat klasis yang akan dilaksanakan di sana. Kami percaya semua kehidupan pelayanan itu ada di tangan Tuhan. Terhadap seluruh keberadaan kehidupan kami sebagai warga masyarakat, maka tanggung jawab kami untuk berdoa bagi negeri ini, bagi negara ini, bagi provinsi tercinta. Tuhan, teruslah pakai orang-orang yang Kau panggil dan pilih pada pemerintah ini, pada anggota legislatif, pada seluruh penegak hukum di yudikatif. Engkau juga memberkati semua aparat keamanan dan peran dan fungsi semua orang yang menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat. Kiranya tangan Tuhan tetap ada untuk memberkati kerja-kerja mereka bagi kesejahteraan hidup banyak orang. Kami tetap berdoa bahwa kemuliaan-Mu tetap ada di sini, di Kota Ambon, di Provinsi Maluku. Sebab semua yang Tuhan pakai dan Tuhan panggil untuk melakukan tugas dan tanggung jawab bermasyarakat adalah bagian dari yang Tuhan kehendaki. Doa kami bagi seluruh pelayanan yang telah kami lakukan di saat ini Bapa, dari segala kelemahan dan keterbatasan, tapi dari seluruh ketulusan hati kami untuk berbakti kepadamu. Tuhan kiranya memberkati semua orang yang berperan dan berfungsi dalam pelayanan di saat ini. Majelis jemaat dari Jemaat GPM Petra, kolektan, singers, tim musik, penata audiovisual, bahkan para penyanyi, Stella, Kaya, atau kedua anak kekasih kami, bahkan termasuk Teruna Bakti Music School Band. Tilik mereka Tuhan, dari kelebihan dan kemampuan yang Engkau beri bagi mereka. Biarlah anak-anak ini menjadi kemuliaan-Mu dari segenap hidup
dan talenta yang mereka miliki. Kami bawa semua doa kami, semua hidup kami di usbu yang baru kepadamu, dengan tanpa bimbang dan ragu. Kami tidak berjalan sendiri. Tuhan menopang hidup kami. Tuhan menyelesaikan semua masalah-masalah yang kami hadapi. Dan terhadap apapun kekuatan pergumulan hidup kami, Engkau tetap bersama kami. Terima kasih untuk hari yang hebat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bawa doa ini di dalam berdoa bersama kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, mari berdiri dan kita akan menyanyi bersama untuk menyiapkan diri menerima janji penyertaan Tuhan. Saudara-saudara jemaatku, kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaklah memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Untuk tugas pengutusan itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu jemaat, kebaktian kita selesai. Shalom. Tuhan telah beserta engkau.
Tuhan.